Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gustrin. Hidangan-hidangan khas Lebaran rata-rata memiliki kalori yang cukup tinggi ya, belum lagi aromanya, tampilannya, dan beraneka ragam jenisnya membuat kita tertarik ya untuk memakannya dan seolah menggoda kita, seolah mengajak kita untuk segera menyantapnya dan menghabiskannya. Maka seperti pesan di video sebelumnya, jangan sampai habis lebaran jadi lebaran badannya. Di konten sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang tips bagaimana agar kita tetap fit ya menjalani hidup pasca Ramadan dan pasca lebaran tentunya. Salah satunya adalah dengan berolahraga ya, alih-alih kita malah mager ya karena asik dengan hidangan-hidangan khas lebaran tadi, akhirnya kita mager sehingga malas untuk berolahraga untuk membakar kalori yang sudah kita asup atau kita terima dari makanan yang enak-enak lah ya. Nah, rupanya ada dua jenis aktivitas fisik yang bisa kita lakukan ya sehari-hari. Ini bukan hanya pasca lebaran doang, tapi sepanjang hari kita bisa melakukannya. Apa saja itu aktivitas fisik yang sebenarnya kita sudah biasa melakukan sih, insya Allah ya. Yang pertama adalah EPA atau Exercise Physical Activity. Ini memiliki karakter fit. Nah, fit itu terdiri dari F, memiliki frekuensi, yaitu misalnya dilakukan setiap 3 kali sepekan, 5 kali sepekan, atau bahkan setiap hari dalam sepekan. Seperti contohnya ini jalan kaki kah, jogging, berlari, senam, yoga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah I, adalah intensity atau intensitas. Jadi setiap olahraga yang kita lakukan itu memiliki tingkat ya, mulai dari mild, moderate, high, atau seberapa banyak repetisi gerakan yang dilakukan. Misalnya senam aerobik ya, kita kenal dengan adanya low impact, high impact ya, atau mid impact mungkin kalau ada. Yang ketiga adalah type, yaitu jenis ya. Jenisnya ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dalam berolahraga atau melakukan gerak badan. Misalnya kita mau pembentukan otot, berarti yang cenderung kita lakukan harusnya adalah weight training, misalnya dengan angkat beban ya, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin melakukan pembakaran kalori, baiknya kita melakukan olahraga kardio. Olahraga kardio ini misalnya apa ya, seperti jogging ya, senam zumba mungkin, atau senam aerobik ya, itu termasuk golongan yang kardio. Seperti juga sepeda ya, mau sepeda statis maupun sepeda yang kita keliling gitu. Bisa juga melakukan weight and cardio. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Yang terakhir adalah time ya. Time atau waktu. Jadi olahraga ini harus memiliki batas waktu. Misal kita tadi sudah melakukan frekuensi tertentu setiap pekan, kita juga melakukannya sesuai durasi waktu tertentu. Misal 30 menit sehari kah, 1 jam sehari kah, 2 jam sehari kah, selama frekuensi yang dilakukan tadi ya. Kita bisa meningkatkannya atau bisa menurunkannya, itu sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita untuk membakar kalori. Jadi kalau misalkan kita mengasup 200 kalori, itu biasanya kita harus melakukan pembakaran sekitar 20-30 menit ya. Itu perkiraan, tapi tergantung dari intensitas yang dilakukan juga. Kalau misalkan high intensity itu bisa lebih berkurang waktunya, kalau low intensity kita butuh lebih banyak waktu. Contohnya lari kita hanya butuh waktu 30 menit misalnya, tapi kalau jalan kaki kita butuh waktu 1 jam. Ciri olahraga khususnya yang cardio type itu yang dikatakan berhasil itu bukan karena banyaknya keringat ya saudara sekalian, karena keringat ini hanyalah salah satu metode tubuh untuk mengeluarkan panas ya. Jadi dia mengaktifkan kelenjar keringat, tetapi tidak pasti orang yang banyak keringatnya sampai banjir keringat ya, itu berarti dia memiliki pembakaran yang lebih, itu belum tentu ya. Karena kalau kita misalnya ya, kita memanjat gunung ya, di Mount Everest misalnya, kan dingin banget tuh, apakah kita akan berkeringat?
Kalaupun kita diam saja di teriknya matahari, misal di gurun Sahara sekalipun, selama 15 menit aja kita udah bersimbah keringat ya. Jadi tidak bisa kita samakan antara jumlah keringat dengan jumlah kalori yang dibakar. Keringat ini bisa menjadi pertanda buat kita untuk status hidrasi ya. Semakin banyak keringat yang kita keluarkan, maka harus semakin banyak kita mengganti cairan, terutama dengan cairan yang sifatnya isotonik seperti larutan garam atau garam gula ya, NaCl seperti itu, atau larutan isotonik lain yang sekarang sudah banyak ada di pasaran. Itu bisa, atau gampang oralit lah ya, oralit juga itu bisa melakukan penggantian cairan yang lebih cepat. Kenapa? Karena garam dan gula sifatnya adalah mengikat air sehingga lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita. Yang betul, petanda yang baik untuk olahraga ya, yang apakah ini sudah benar nih olahraga kita, apakah kurang atau mungkin malah berlebihan kita dalam olahraga, karena setiap tubuh, setiap badan tuh memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda. Kita bisa mengukurnya dari heart rate atau denyut nadi yang bisa kita ukur di sini ya, dengan cara seperti ini. Kita raba di sini. Nah, nanti kita akan bisa menentukan berapa denyut nadi kita per menit, atau biasa disebut beat per minute atau BPM. Berapa banyak kenaikan denyut nadi yang diharapkan untuk sebuah aktivitas olahraga? Hal yang perlu diketahui untuk mengetahui detak ideal adalah dengan mengetahui detak jantung maksimal terlebih dahulu. Ini caranya cukup gampang ya, yaitu dengan mengurangkan 220 dengan usia Anda saat ini. Misalnya 40 tahun, maka hasilnya adalah 220 dikurangi 40 adalah 180 BPM atau beat per minute. Setelah mengetahui segitu tuh yang maksimal yang harus kita capai ketika olahraga, kita baru bisa melihat level denyut setelah berolahraga. AHA atau American Heart Association merekomendasikan beberapa target, yaitu intensitas sedang itu kenaikannya 50-70%. Dari contoh tadi ya, contoh tadi kan 180 BPM nih, maka maksimalnya 50-70 itu 70%-nya nih sekitar 126 BPM. Untuk intensitas berat, kenaikan maksimal yang diharapkan atau yang sebaiknya dicapai adalah sekitar 70-85%. Sehingga dari contoh 180 BPM tadi pada usia 40 tahun ya, itu kenaikan maksimal dari denyut nadi adalah 153 BPM ya. Maka kita harus mengontrol nih setelah olahraga, apakah denyut nadi kita ini sesuai tidak dengan pengkategorian tadi ya. Semakin naik usia atau semakin terlatihnya dia, maka denyut nadi ini akan semakin melambat ya. Kenapa ya? Nah, itu disebabkan karena pada atlet itu lebih degupan jantungnya itu memang lebih kuat karena sudah terbiasa, ototnya juga terbiasa bekerja dengan baik, sehingga jangan heran pada atlet denyut nadinya lebih lambat ya. Itu bukan berarti ada kelainan, karena memang dia memiliki kompensasi yang luar biasa ya untuk tubuhnya. Nah, sekarang kita beralih ke NEPA atau non exercise physical activity. Nah, cirinya adalah MEFU, move, enjoy, flexible, and undetermined. Well, ini juga harus dilakukan ya selain olahraga rutin tadi, ini untuk memaksimalkan pembakaran kalori yang kecil-kecil lah, tipis-tipis lah, bakar tipis-tipis. Tapi karena sifatnya itu adalah enjoy, flexible, undetermined, jadi lebih tidak terukur ya berapa kalori yang dibakar. Kan yang penting gerak, perasaan bahagia, dan fleksibel alias suka hati ya kan. Itu semua adalah salah besar. Ternyata kita hanya bisa dikatakan berolahraga dengan pembakaran fisik. Lagi-lagi saya ulang bahwa kita harus memenuhi kaidah fit ya. Jangan lupa fit yang tadi sudah saya sebut dalam EPA, yaitu frekuensi, intensity, time, dan juga type. Ini harus memenuhi 4 kaidah ini sehingga bisa dikatakan kita melakukan olahraga, tidak sekedar hanya bergerak badannya. Sehingga bisa dikatakan kalau sudah ada fit, metabolisme akan lebih berjalan dengan baik, pembakaran kalori pun juga bisa berlaku dengan baik juga dong. Yuk olahraga. Ya.